Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Nuzulia dari kelas B Farmasi semester 4 dengan NIM 6/2019-0078 akan menjelaskan tentang aplikasi AAS atau SSA untuk memenuhi tugas perkuliahan pertemuan kelima. Sebelumnya, yuk kenalan sama AAS atau SSA. Apa sih AAS atau SSA itu? AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy atau juga dikenal dengan nama SSA atau spektrofotometer serapan atom merupakan metode paling umum yang digunakan untuk mendeteksi logam dalam sampel. Merupakan metode yang sangat handal dan mudah digunakan, juga dapat mendeteksi sekitar 62 elemen. Dan penetapannya bersifat kualitatif dan juga kuantitatif. AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy atau juga dikenal dengan nama SSA atau spektrofotometer serapan atom diperkenalkan pertama kali oleh ilmuwan CSIRO atau Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization seorang Alan Walsh pada tahun 1954. Apa sih instrumen-instrumen dari AAS? Yang pertama ada search, yang kedua ada sample compartment, yang ketiga ada wavelength selector, yang keempat ada signal processor, yang terakhir ada detektor. Komponen-komponen AAS ada 5. Yang pertama ada sumber cahaya. Sumber cahaya berupa lampu katoda berongga adalah sumber radiasi yang dibentuk oleh anoda tungsten, dikemas dalam tabung gelas yang berisi gas inert atau argon. Yang kedua, ada nebulizer. Merupakan alat yang digunakan untuk menyedot sampel secara terkendali, menyemprotkan sampel ke dalam bentuk aerosol ke dalam flame, dan mencampurkan aerosol dengan bahan bakar dan oksidan untuk masuk ke dalam flame. Yang ketiga ada atomizer. Elemen-elemen yang akan dianalisis harus bersifat atomik. Nah, atomization sendiri berfungsi untuk memisahkan molekul dan memecahnya menjadi atom-atom dalam kondisi suhu tinggi di dalam nyala api yang atau kita sebut flame atau tanur atau yang kita sebut furnace. Yang keempat ada monokromator. Salah satu komponen penting dalam SSA merupakan monokromator. Berfungsi memisahkan cahaya dari kondisi yang diharapkan atau kondisi pengukuran. Yang terakhir, ada yang namanya detektor. Cahaya-cahaya dari monokromator diubah menjadi sinyal elektrik yang selanjutnya diperkuat dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Atomizer sendiri dibagi menjadi 2. Ada flame atomizer, yang kedua ada furnace atau graphic tube. Flame atomizer, untuk menciptakan nyala api dari flame atomizer itu diperlukan campuran gas oksidan dan bahan bakar. Sampel yang digunakan dalam flame atomizer harus berupa cairan atau sampel yang terlarut. Yang kedua ada furnace atau graphic tube. Menggunakan tanur berlapis arang untuk menguapkan sampel. Sampel disimpan dalam tube graphic untuk diuapkan menjadi bentuk atomik. Perbandingan flame dan furnace. Yang pertama, flame itu lebih sederhana, sedangkan furnace itu lebih sensitif. Yang kedua, furnace memiliki lebih banyak interferensi. Yang ketiga, furnace lebih sedikit membutuhkan sampel. Yang keempat, perangkat furnace lebih mahal. Prinsip dasar dari AAS. Prinsip dasar yang pertama, atom bebas atau gas yang terdapat pada atomizer, di mana cairan tersebut diuapkan di flame atau furnace tadi, dapat menyerap absorpsi radiasi pada frekuensi spesifik. Yang kedua, atom menyerap sinar UV atau sinar tampak dan mentransmisikan ke tingkat energi lebih tinggi. Konsentrasi analit dihitung berdasarkan jumlah sinar yang terabsorpsi. Yang ketiga, penetapan kadar
berdasarkan ekstrapolasi terhadap kurva standar setelah alat dikalibrasi dengan standar yang sama. Jadi standarnya harus sama baru bisa dikalibrasi, baru bisa diekstrapolasi. Yang terakhir ada analisis kuantitatif. Kadar total unsur logam dalam sampel tidak bergantung pada bentuk ion dalam larutan, dalam jumlah sekelumit atau trace, ataupun dengan sangat sekelumit atau ultra trace. Pemilihan panjang gelombang bergantung pada 3 hal. Yang pertama ada unsur yang dianalisis, yang kedua ada sensitivitas, yang ketiga ada limit deteksi. Analisa kuantitatif dengan AAS dapat menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode kurva kalibrasi atau calibration curve. Yang kedua ada metode perbandingan langsung. Yang ketiga ada metode standar adisi. Calibration curve atau metode kalibrasi kurva digunakan untuk menentukan konsentrasi elemen dalam sampel dengan menggunakan beberapa sampel larutan dengan konsentrasi berbeda. Sampel diukur absorbannya dengan instrumen, kemudian harga absorban diekstrapolasikan pada kurva kalibrasi. Konsentrasi sampel yang tidak diketahui harus dihitung. Yang terakhir, ada aplikasi AAS. Aplikasi AAS yang pertama ada environmental, berupa ocean water, river, stream water, wastewater, sludge, atau suspension. Yang kedua ada metal, semikonduktor, dan keramik. Dapat berupa metal, orik, glass, ceramics. Yang ketiga ada petroleum, chemicals, dan polymers. Petroleum, oil atau minyak, katalis, synthetic product atau produk sintetis, dan makanan. Yang terakhir ada medical, biological, and pharmaceutical. Dapat berupa darah, biological organism atau organisme biologik. Yang ketiga ada plants dan drugs atau obat. Apakah solid sample memerlukan penanganan khusus? Yes, pre-treatment atau sebelum penanganan tadi harus didisolusi untuk solid sample. Terima kasih. Sekian dari Laili Nuzulia. Kurang dan lebihnya mohon sangat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.